Ranking 15 pebasket Indonesia terhebat dari auranya. Thomas Teddy Kurniadi. Thomas Teddy Kurniadi adalah salah satu legenda basket kebanggaan Bandung. Tingginya cuma 178 cm, tapi dia punya reputasi sebagai dunker yang hebat. Perjalanan Teddy dimulai dengan membela Hatex Bandung di Kobatama pada 1994. Dan ternyata, kehadirannya ini bakal mengubah sejarah basket Bandung selamanya. Sesaat setelah Teddy masuk ke Hatex, mereka langsung memenangi gelar juara pertama mereka dalam sejarah. Mereka kemudian jadi juara lagi pada 1997 dengan nama Panacea Indosyntex Bandung. Kali ini Teddy sangat dominan sebagai pemimpin sampai-sampai dia dinobatkan sebagai Finals MVP. Dan faktanya, selama Teddy bermain sebagai pemain profesional, dia selalu berhasil masuk final bersama Bandung. Sayangnya, dia cuma bermain total 4 musim saja sehingga karir basketnya jauh lebih singkat dibandingkan legenda-legenda basket Indonesia lainnya. Roni Gunawan. Roni Gunawan atau Rogun sering disebut-sebut sebagai pemain center terhebat dalam sejarah Indonesia. Dia pernah jadi MVP IBL pada 2005 saat masih membela CLS Surabaya. Tapi gelar MVP itu ternyata hanya sebagian kecil dari apa yang membuatnya dinobatkan sebagai legenda basket Indonesia. Rogun gak cuma jadi pemain terhebat di lapangan, tapi juga jadi sosok yang meruntuhkan suatu dinasti dan menggantinya dengan dinasti yang jauh lebih dominan. Rogun bergabung ke Satria Muda pada 2006. Hal itu Aspak selalu jadi langganan juara. Tapi semuanya berubah sejak Rogun memakai seragam SM. Semua gelar juara dari tahun 2006 sampai 2012 langsung jatuh ke tangan SM. 7 tahun beruntun. Selain itu, Rogun juga dinobatkan sebagai MVP IBL pada 2006 dan 2007 dan pernah mendapatkan medali perak bersama timnas di SEA Games 2007 dan 2015. Romy Chandra. Romy Chandra tuh yang sering dipanggil Gepeng memiliki reputasi sebagai Scottie Pippennya Indonesia selama masa karirnya. Itu karena dia selalu bermain kompak dan fenomenal di samping Ali Budimansyah yang juga punya julukan sebagai Michael Jordan-nya Indonesia. Kehebatannya di lapangan pun sudah tidak terbantahkan, karena selama bermain untuk Aspak Jakarta, kontribusinya selalu krusial dalam membawa mereka jadi juara berkali-kali sampai jadi sebuah dinasti. Gepeng juga sering dipanggil untuk membela timnas Indonesia, bahkan sampai 8 kali, di mana 3 medali perunggu dan 1 medali perak SEA Games berhasil dia koleksi. Dia sebenarnya sudah mau pensiun sebagai pemain pada 2009 dan mau melanjutkan karirnya sebagai asisten pelatih di Pelita Jaya. Tapi karena skillnya yang masih terlalu hebat, manajemen PJ justru menyuruhnya jadi pemain saja untuk mereka. Saverius Prawiro. Nama Saverius Prawiro atau Ius masuk ke dalam daftar pebasket Indonesia terhebat, khususnya sebagai seorang shooter. Ia bahkan sering disebut sebagai Steph Curry-nya Indonesia karena syutingnya yang sangat tajam. Tapi syuting bukan satu-satunya hal yang membuat auranya meningkat sebagai legenda. Setelah membela Aspak dan berkali-kali jadi juara bersama mereka, Ius memutuskan untuk pensiun sebagai pemain. Namun ternyata karirnya tidak berhenti di situ. 2 tahun kemudian, Ius memutuskan untuk comeback bersama Pelita Jaya dan langsung dinobatkan sebagai MVP. Ius kemudian pensiun lagi setelah 2 tahun. Tapi dia kembali lagi untuk kedua kalinya. Kali ini bersama Dewa United pada 2022. Meski tergolong sebagai pemain tua, performa syutingnya tetap solid dan positif, sampai akhirnya dia benar-benar pensiun pada 2023. Andakara Prastawa. Selain Ius, kita juga nggak bisa melewatkan Andakara Prastawa kalau membahas masalah shooter terhebat Indonesia. Tingginya cuma 172 cm, tapi dia bisa mendominasi NBL dan IBL hingga dijuluki anak ajaib seperti ini. Pick and roll dengan Rama. Tidak, Pras memilih 3 angka di volley. Wow! Oh my God! Oh my God! What has just happened? What has just happened? Oh my God! Satu, Pras, open, for the lead. Shot clock, steal, Pras, layup, volley, and one. Prestasi yang telah diraih Pras sejauh ini pun gak main-main. Juara IBL, juara IBL All-Indonesian, 2 kali juara NBL, NBL Finals MVP, IBL dan NBL First Team, IBL Second Team, NBL Rookie of the Year, 3 kali Six Man of the Year, 5 kali All-Star, dan 3 kali juara 3-point contest IBL. Untuk timnas Indonesia, gak kalah bergengsi. 2 medali perunggu, 4 medali perak, dan 1 medali emas dari SEA Games 2021. Kita mungkin tidak akan pernah melihat pemain sejenis Pras lagi, dan dia sudah pasti termasuk sebagai salah satu guard terhebat dalam sejarah Indonesia. Abraham Damar Grahita. Abraham Damar Grahita terus berkembang jadi salah satu pemain lokal terhebat di era sekarang. Udah pernah jadi juara IBL, 7 kali All-Star dan IBL First Team, IBL Defensive Team, Most Improved Player, Six Man of the Year, dan juara 3-point contest. Bram juga aktif mengumpulkan medali bersama timnas Indonesia, termasuk medali emas SEA Games 2021. Tapi yang setelah ini mungkin membuat Bram berada di tingkatan yang lebih tinggi dibandingkan legenda basket Indonesia lainnya. Bram sudah 3 kali jadi MVP IBL di 3 tim yang berbeda pada 2020, 2022, dan 2024 lalu. Gak cuma itu, pada 2023,
dia sempat membela Veltex Shizuoka di Divisi 3 B-League, menjadikannya sebagai pemain lokal murni pertama yang tembus Liga Jepang. Mario Uesang atau panggilannya Uncle Ro memiliki karakteristik yang mencolok dengan kepala botak dan headbandnya. Tapi reputasinya lebih dari sekedar gaya penampilannya. Uncle Ro adalah salah satu point guard terhebat Indonesia. Dia tinggal di Amerika sejak kecil sampai berkuliah. Pada 2003 dia bergabung ke Aspak dan langsung jadi juara sekaligus Rookie of the Year bersama mereka. Nama Uncle Ro semakin terkenal saat dia membela CLS Surabaya dan jadi juara pada 2016. Tapi prestasinya di IBL itu masih nggak ada apa-apanya dibandingkan apa yang dia lakukan di tingkat internasional. Uncle Ro pernah bermain bersama Indonesia Warriors di ASEAN Basketball League. Di sana dia dinobatkan sebagai Local Player MVP pada 2011 dan juga jadi juara pada 2012. Bersama timnas, lebih gila lagi. Di FIBA Asia Championship 2007, dia bisa mencatatkan rata 14,6 poin per game dan sempat mencetak 33 poin dengan akurasi field goal 72,7%. Di ajang yang sama pada 2011, dia terpilih sebagai top assist dengan rata 6,4 assist per game. Rico Hantono punya aura yang gak main-main sebagai salah satu dari pembasket Indonesia terhebat. Bagaimana tidak, saat Rico masih berusia 14 tahun, dia sudah diambil oleh Aspak. Bayangin aja guys, masih sekitar kelas 3 SMP, tapi udah ditarik sama klub bersejarah Indonesia. Meski pada akhirnya dia baru bisa main di usia 18 tahun karena aturan usia, investasi Aspak terhadap Rico tidak sia-sia. Di Kobatama 1998, dia berhasil menjadi Rookie of the Year. Setelah itu, Rico langsung sering dipanggil membela timnas dan mendapatkan medali perunggu di SEA Games 1999 dan medali perak 2 tahun berikutnya. Setelah itu, Rico konsisten jadi kontributor utama dalam membawa Aspak juara 5 kali dalam 6 tahun beruntun. Khususnya pada 2005 ketika dia meraih gelar Finals MVP. Sonny Hendrawan. Gua berani bilang kalau Sonny Hendrawan ini adalah Wilt Chamberlain-nya Indonesia. Itu bukan cuma karena dia main di era 60-an, tapi juga karena dominasinya sudah diakui oleh dunia basket internasional. Pada 2023 kemarin, nama Sonny terpilih untuk masuk ke dalam jajaran FIBA Hall of Fame, satu angkatan dengan Yao Ming. Kalian juga harus lihat capaiannya selama membela timnas Indonesia. Di turnamen Pra-Olimpiade 1994, Sonny mencatatkan rata 29,7 points per game. Saat melawan Kuba, dia mencetak 59 points. Ya, 59 poin. 4 tahun kemudian di ajang yang sama, Sonny masih konsisten dengan 22,4 points per game. Di FIBA Asia Cup 1997, dia sempat mencetak 43 poin melawan Korea Selatan dan dinobatkan sebagai MVP. Medali perak Ganevo 1993 dan 1996 pun jatuh ke tangannya dan timnas Indonesia. Arki Wisnu. Sejak kecil, Arki Wisnu sepertinya sudah ditakdirkan untuk menjadi legenda basket Indonesia. Sama seperti Uncle Ro, Arki lahir dan dibesarkan di Amerika. Dia kemudian bermain di kampus divisi 3 NCAA. Sudah satu tingkat lebih tinggi dibandingkan pembasket Indonesia lain pada zamannya. Setelah lulus, Arki pulang ke Indonesia untuk membela Satria Muda. Dan baru di musim pertamanya, dia sudah dinobatkan sebagai Rookie of the Year, Six Man of the Year, NBL First Team, juara sekaligus Finals MVP NBL. Wow, persis seperti Magic Johnson yang langsung jadi legend dengan segudang penghargaan di musim pertamanya. Bersama SM, dia sudah jadi MVP pada 2017, juara 5 kali, dan 6 kali All-Star. Arki juga merupakan salah satu pemain kunci saat timnas menang emas di SEA Games 2021. Tahun lalu, dia pindah ke Dewa United dan langsung menjadi juara bersama mereka. Denny Sumargo atau Densu sempat menjadi pemain all-around terhebat andalan Indonesia. Pada tahun 2001, namanya terpilih menjadi Rookie of the Year bersama Aspak. Selain Aspak, Densu juga pernah membela Satria Muda dan Garuda Bandung. Dia berhasil meraih gelar juara sampai 6 kali sepanjang karirnya di IBL, 3 kali menang MVP dan 2 kali menyandang gelar Best Defender. Densu juga merupakan pemain paling clutch pada masanya. Pada 2008, dia dan Garuda Bandung berhasil tembus babak final, dan ini yang dia lakukan. Dengan timnya yang berada dalam ambang eliminasi, Densu berhasil memasukkan tembakan penentu kemenangan di depan ribuan fans mereka. Sayangnya Densu harus pensiun dini karena cedera. Tapi sekarang namanya jadi semakin terkenal lagi sebagai aktor dan konten kreator. AF Rinaldo. Antonius Ferry Rinaldo atau Jenderal AF Rinaldo atau Inal merupakan salah satu legenda utama yang membuat basket Indonesia bangkit lagi. Di liga profesional, legasinya bikin mata melotot. 9 gelar juara telah dia raih dan perjuangkan bersama Aspak. Di Merlion Cup 1996 yang diikuti oleh wakil-wakil besar Asia, Inal juga berhasil membawa Aspak jadi pemenang. Bahkan di babak final, dia berhasil mengalahkan timnas Cina yang saat itu masuk 8 besar Olimpiade. Tapi jejak karirnya bersama timnas Indonesia jauh lebih gila lagi.
Saat masih 21 tahun, Inal sudah ditunjuk sebagai kapten untuk SEA Games 1993 dan langsung menang medali. Inal jadi kapten timnas lagi di SIBA 1996 dan berhasil menang emas melawan Filipina dengan skuad Indonesia full pemain lokal. Inal bahkan juga mampu memimpin Indonesia menang perak di SEA Games 2001 dengan kondisi lagi cedera ACL. Imade Lolik Sudiatnyana. Lolik adalah pebasket Indonesia terhebat ketiga dengan aura tergila versi cerita basket. Performa yang luar biasa hebat itu berhasil dia pertahankan dari awal sampai akhir karirnya. Lolik berhasil meraih gelar MVP 8 kali dari 3 era berbeda, yaitu era Kobatama, IBL, dan NBL. Bahkan gelar MVP terakhirnya itu didapatkan Lolik saat usianya sudah 40 tahun. Gak ada satupun pemain NBA yang pernah jadi MVP di usia 40 tahun. Bahkan LeBron, Kobe, dan Jordan saja gak ada yang bisa. Selain itu, gak ada juga pemain NBA yang punya gelar MVP sebanyak Lolik. Saking banyaknya, Lolik sendiri sampai lupa di tahun berapa aja dia pernah dapat trofi-trofi MVP itu. Ali Budimansyah. Ali Budimansyah sering dijuluki sebagai Budi Jordan karena dia dianggap sebagai Michael Jordannya Indonesia. Bahkan sepertinya itu sendiri sudah cukup untuk mengetahui seberapa besar aura yang dia miliki. Gak cuma gaya mainnya yang mirip seperti Jordan, Budi juga mengukir banyak sejarah baru layaknya Jordan. Saat itu dia jadi pemain termuda yang masuk skuad timnas senior dengan usia 17 tahun 11 bulan. Budi turut membawa timnas menang medali perunggu di SEA Games 1993 dan medali perak di seri 2001. Dia juga meraih medali emas di SIBA 1996. Gak berhenti sampai situ saja, Budi adalah satu-satunya wakil Indonesia di Asia All-Star 1998. Di liga profesional, Budi sempat jadi juara bersama Aspak pada 2001 dan 2002. Derek Michael Saviero. Gelar pebasket Indonesia dengan aura tergila jatuh ke tangan Derek Michael. Tinggi 28 cm dengan sifat atletis yang bukan sembarangan dan masih berusia 22 tahun, orang ini punya kesempatan besar untuk meningkatkan kualitas basket Indonesia ke level yang gak pernah dicapai legenda-legenda tadi. Apalagi dia lahir dan dibesarkan di Indonesia. Derek sudah pernah menang emas bersama timnas Indonesia di SEA Games 2021, serta jadi bintang utama timnas dalam mendapat medali perunggu di SEA Games 2025. Dia juga pemain lokal Indonesia pertama yang mendapatkan beasiswa kampus Divisi 1 NCAA dan masih terus berkembang di Amerika. Potensi Derek sangat besar untuk menjadi pemain NBA sekaligus membawa timnas Indonesia memasuki masa-masa emas. Itulah episode kali ini. Special New Year deal 1 style cuma 100 ribuan. Udah free design dan 4 hari jadi. Gas, langsung aja check out di Easy Sportswear. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching and see you in the next video.